Oke, salam matematik cuy, semangkuy. Iya, kita belajar matematik dengan santuy ya, insya Allah. Oke, mungkin sebelumnya kalian harus nonton dulu video fungsi inverse, komposisi juga mungkin ya. Kalian bisa cek di kolom atas yang belum nonton ya. Jadi sebelum video ini ada video tentang definisi fungsi inverse. Biar kalian paham, langsung cek aja ya di kolom atas. Oke, kita akan bahas tentang contoh-contoh fungsi inverse. Gimana sih caranya nyari inverse, gitulah intinya ya. Oke, ada soal seperti ini. Ini fungsi fx sama dengan 2x plus 4. Oke, fungsi apa nih? Fungsi linear. Kenapa? Karena variabelnya cuma satu. Oke, kalau belum paham fungsi, bisa cek juga nih playlist di kanan atas. Udah ada playlist fungsi ya. Oke, tentukan inverse dari fx 2x plus 4 ya. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita ganti ya kan, langkah pertama. Kalau kalian sudah menonton video definisi dan langkah-langkah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah fx menjadi bentuk y sama dengan gitu kan 2x plus 4. Jadi kita ganti fx-nya itu dengan y, gitulah intinya. Oke, jadi hal pertama kita ganti fx itu dengan y. Nah, maka y sama dengan 2x plus 4. Itu langkah pertama. Langkah kedua seperti apa? Langkah kedua, kita jadikan x sama dengan. Nah, kita jadikan x sama dengan ya. Jadi di sini ini kan awalnya y sama dengan 2x plus 4. Karena kita mau jadiin ini sendirian gitu ya. Oke, kita pengen ini sendirian nih, nggak mau ada yang ngikutin gitu ya ibaratnya. Plus 4-nya kita pindahkan. Kita apa ya namanya istilahnya? Suruh pindah dulu, suruh diusir lah. Diusir ke sebelah kiri gitu. Nah, diusir nih. Kalau positif, pindah ruas ke kiri atau ke kanan gitu ya. Pindah ruas itu hasilnya negatif. Sehingga di sini y minus 4 gitu. Oke. Nah, ini udah sendiri kan nih. Nah, yang dibutuhin di langkah kedua itu cuma x. Nah, berarti si 2 kita suruh pindah juga gitu. Jadi 2x sama dengan y min 4. Kok ini dibalik, Kak? Kok ini dibalik, Bu? Nah, biar karena sifatnya ini bisa saling tukar-menukar gitu ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Gitu. Nah, karena kita cuma butuh x tadi, berarti 2x ini si 2 kita suruh pindah gitu. Kita suruh pindah. Jadi 2 kalau perkalian pindah ruas itu jadi pembagian. Jadi 2 dipindahin jadi pembagian. Nah, ini udah cakep nih bentuknya ya. X sama dengan y min 4 per 2. Udah nih, udah ketemu x sama dengan y min 4 per 2. Nah, udah selesai. Belum. Ada langkah ketiga. Langkah ketiga adalah, mungkin saya tulis di sini ya. X sama dengan y min 4 per 2. Oke. Langkah ketiga adalah mengubah x. Nih, mengubah ini nih. Mungkin saya ganti warnanya dulu ya. Mengubah ini menjadi bentuk fungsi inverse. Berarti f pangkat min 1 x, ya enggak? Setelah itu apa? Mengubah, karena ini udah diubah, berarti yang kanan juga harus diubah dong. Diubahnya apa? Y-nya nih, si y, ginta ganti dengan x gitu. X min 4 per 2. Nah, inilah fungsi inverse-nya. Jadi inverse dari fx sama dengan 2x plus 4 adalah x min 4 per 2. Wah, gampang banget ya. Iya, ini baru contoh pertama. Next, kita lanjut ke contoh. Oke, kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini fungsi apa ya kalau boleh tahu? Linear, yakin. Ini adalah fungsi, saya ingetin ya, ini adalah fungsi rasional ya, atau fungsi pecahan gitu. Oke, tentukan inverse dari fx sama dengan 2x plus 5 per 6x min 1. Waduh,
kok agak ribet ya Bu gitu ya. Nggak masalah. Oke, hal pertama masih sama, kalau dia masih bentuknya fx, kita harus misalin fx sama dengan y gitu ya, atau fx sama dengan y kita ubah gitu ya, fx-nya jadi y lah ibaratnya gitu. Oke, kenapa Bu kok ini saya belah kanan ya nulisnya? Ya nggak apa-apa, karena saling nukar. Ini sama aja, y sama dengan 2x plus 5 per 6x min 1 gitu ya, sama aja. Ini karena saya nulisnya begini aja lah gitu. Oke, nah ini kan masih belum sederhana nih, masih ribet banget. Nah ini kan bentuknya masih sama dengan nih, bisa nggak sih kita kali silang? Jadi yang ini dikali ke sini, terus ini kan per 1 ibaratnya, kali silang gitu. Jadi kalau dikali silang hasilnya seperti ini. Nah, 2x plus 5 karena 6x min 1 dikali silang ya ke y, jadi begini. Kok 2x plus 5-nya nggak dikali silang Bu? Ini anggaplah dikali silang dengan per 1 gitu maksudnya ya. Oke. Nah, setelah ini diapakan? Sederhanakan dahulu. Ya, berarti di sini ada 6, ini y dikali 6x, berarti 6x y. Y dikali min 1 min y. Langkah kedua ngapain? Harus yang x harus dijadikan sama dengan, pokoknya sisa x aja, x harus sendiri. Nah, kumpulkan yang sejenis. Berarti ini kan ada x ya. Ini ada x ya, berarti yang ini 6x kita harus kumpulkan ke satu tempat yang sama. Gitu. Sehingga 6xy itu pindah gitu. Pindah ke ruas kiri menjadi min 6xy, karena positif, kalau pindah ya negatif gitu. Berarti 5 disuruh pindah juga. Nah, berarti 5 pindah ke kanan. Ya, 5 pindah ke kanan berarti negatif. Nah, ini kan masih ada y-nya nih ya, x-nya nih. Ya udah kita faktorin dulu aja gitu. Kita keluarin aja x-nya. Kenapa keluarin x-nya? Karena mereka masing-masing punya x gitu. Kita keluarin x-nya sehingga kalau difaktorkan ini jadinya 2 min 6y. Kok bisa sih dia di 2 min 6y? Coba aja dikali. X kali 2, 2x. X kali min 6y, min 6xy. Sama kan? Nah, jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini, kalian faktorkan aja atau keluarkan x-nya gitu. Faktornya dengan cara mengeluarkan x-nya aja. Sehingga begini. Setelah itu ngapain? Setelah itu karena kita cuma butuh x doang nih ya. Ya udah 2 min 6y ini kita usir. Karena ini bentuknya perkalian, jadi kita pindahkan. Kalau perkalian dipindah ruas jadi pembagian. Oh, x-nya sama dengan min y min 5 per 2 min 6y. Nah, kita ganti x-nya dengan f inverse x ya. X-nya kita ganti dengan f inverse. Terus y-nya di sini kan ada y, kita ganti dengan x. Kok ada ini, Bu? Nah, semisal begini. F inverse x itu adalah min x. Oke, mungkin saya nulisnya gini aja deh. Ini kan hasilnya min x min 5 per 2 min 6x. Dah. Nah, sekarang saya iseng nih ceritanya. Iseng ceritanya tapi iseng gitu ya. Oke, ceritanya saya iseng. Saya kaliin aja ini semua dengan min 1. Kenapa? Nih males nih ngelihat minus-minus begini gitu. Nah, iseng nih. Ternyata dapat x plus 5 per dikali min, berarti ini kan jadi min 2 ya. Min 6x jadi positif. Jadi saya tulis 6x dulu. Karena 2 jadi min berarti min 2. Kalau diperhatikan nih ya, x plus 5, 6x min 2. Coba lihat ke soal deh. Nih. Kok bentuknya sama ya? Gitu kan. Kok bentuknya bisa ya? Ini kan ujungnya 5 juga. Terus depannya 6x. Cuma tukar doang nih, gitu kan. Min 1 tukar ke atas gitu ya. Satunya tukar ke atas, 2-nya tukar ke bawah. Kok bisa sih? Gitu kan. Kok bisa sama ya? Oh, berarti saya bisa tarik kesimpulan
bahwasannya kalau bentuknya seperti ini ya udah tinggal tuker aja gitu. Yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Sehingga saya menemukan satu rumus praktis. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini, AX plus B per CX plus D, maka saya tinggal tukar aja D ke atas, yang A ke bawah. Gitu. Kalau tukar begini kan berarti tandanya berubah dong, gitu kan? Makanya di sini ditambahin negatif gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing caranya kayak gini tadi. Selagi ada cara praktis, kenapa enggak, gitu kan? Jadi langsung aja dengan menggunakan rumus praktis ini. Jadi kalau misalkan ada soal misal itu coba kita pakai soal yang tadi ya. Oke, kita coba 2x plus 5 per 6x min 1 ya. Oke. Nah, ini biasanya untuk soal PG ajib pokoknya. Iya, ajib. Jadi cara ini harus banget dipakai. Nah, F inverse X. Oh, ini ada satunya nih, ya lupalah. Nah, tentukan fungsi inverse. Ini mah tinggal kedip doang bisa gitu ya. CX sama B. Oh, tetap kita tulis duluan. Plus 5 6x gitu. Ya kan? Ini B, ya kan? Ini A, ini B, ini C, ini D kan? Gitu maksudnya. Nah, terus A-nya jadi min. A-nya siapa di sini? 2. 2 jadi min, berarti karena di sini min disuruhnya berarti min 2 min dx. Ini kan min 1. Di sini tapi suruh min, berarti min 1 x gitu kan? Ya kan? Nah, ini kan ada 2 tanda. Min 1 1 kan? Jadi min ketemu min hasilnya positif. 1 kali x ya x. Terus ini tetap ya 6x min 2. Udah deh, gampang ya? Wah, ajib banget nih cara gitu kan? Ajib banget. Ya udah, selesai gitu ya. Jadi inverse-nya ini cepet banget ya. Kalau kita ngelihat cara tadi nih yang bertele-tele banget kan panjang ya. Ada begini. Tapi kalau esai ya, soal-soal esai dari guru kalian atau dari tempat lesan atau apapun itu, kalian harus cara ini. Tapi kalau PG kalian bisa cara yang seperti ini. Gitu, oke? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kalau contoh soalnya begini gimana nih? 6x kuadrat plus 3. Wah, udah pusing nih, x-nya udah pangkat-pangkat gitu ya. Ini fungsi apa namanya? Fungsi kuadrat, betul banget. Atau fungsi berderajat 2, sama aja lah ya. Oke, tentukan inverse dari fx sama dengan 6x kuadrat plus 3. Hal pertama yang harus kita lakukan, karena bentuknya masih fx nih, berarti kita harus jadiin y sama dengan gitu. Berarti di sini y sama dengan. Nah, saya nulisnya di kanan lah ya. Karena fx-nya kan ini ceritanya gitu. Tapi bisa juga ditulis ya tadi bisa dibalik. 6x kuadrat plus 3 gitu. Oke. Hal pertama yang harus kita lakukan setelah mengubah bentuknya seperti ini ya, y sama dengan, karena kita cuma butuh x ya kan, berarti si 3 ini kita suruh pindah. Jadi 6x kuadrat sama dengan y. Ini kan plus 3 pindah ruas jadi min 3 gitu. Nah, kita butuh x, 6-nya kita suruh pindah, berarti x kuadrat sama dengan y min 3 per 6 gitu maksudnya ya. Ini masuk ke sini. Nah, ini kan masih bentuk kuadrat. Masih ingat tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma? Ya, intinya bentuk pangkat lah. Masih ingat nggak? Jadi kalau misalkan ada pangkat A, pangkat 2 sama dengan B, kalau kita cuma pengen nyari A, ini kan pangkatnya kudu dihilangin. Pangkatnya kalau pindah ruas ke kanan jadi bentuk plus minus akar. Ya enggak? Masih ingat? Masih lah ya. Ini bab 1 ya. Oke. Nah, karena ini masih kuadrat, karena kita cuma butuh x doang. Ingat, di inverse kita cuma butuh x sama dengan. Nggak ada embel-embel lain. X sama dengan aja pokoknya. Nah,
berarti kita pindahkan nih si pangkatnya. Kita suruh pindah. Pangkat kalau dipindah ruaskan jadi bentuknya plus minus akar. Ingat, plus minus akar. Kenapa? Karena kita belum tahu ini pasti nilainya ini plus atau min. Gitu ya. Itu maksudnya. Nah, ya udah, karena udah bentuknya X sama dengan plus minus Y min 3/6, maka X-nya kita ubah jadi F inverse X. Oke. Y-nya kita ubah jadi X, sehingga F inverse-nya seperti ini. Selesai. Gampang ya? Gampang banget. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah biasanya ada bentuknya. Tadi kan udah banyak tuh, linear, kuadrat, rasional, sekarang irasional atau bentuk akar. Tapi biasanya ada soal yang suruh nyari nilainya gitu. Kalau tadi kan suruh nyari fungsi inverse-nya doang nih. Sekarang suruh nyari nilai inverse-nya. Nah, gimana caranya? Ya udah, hal pertama yang harus kita lakuin, kita harus nyari dulu fungsi inverse-nya dulu dong, biar gampang gitu kan. Oke, kita cari fungsi inverse. Hx ya, bentuknya ini sama aja, fx sama aja. Tapi ini intinya kalau bentuknya masih begini, itu kita jadiin y gitu. Maksudnya gitu ya. Y sama dengan. Oke. Ini sama aja tulisannya, boleh y sama dengan akar x plus 10. Karena kita cuma butuh x, nggak ada pakai akar-akar, berarti akarnya suruh pindah nih. Akar kalau pindah ruas itu menjadi pangkat. Ini akar 2 ya. Jadi kalau misalkan ada akar nggak ada tulisannya, itu dimaksud dengan akar 2. Makanya di sini saya ubah dari akar ini pindah ruas jadi pangkatnya 2 gitu ya. Ini x plus 10. Kita cuma butuh x doang, nggak ada yang lain. Berarti x sama dengan, ini saya bisa tulis balik sebetulnya. Ini berarti kan y kuadrat, 10-nya suruh pindah kan, berarti min 10 gitu. Ini dapat begini gitu ya. Oke, kalau nggak paham kalian bisa pause, bisa ulang videonya. Oke, setelah itu kita ubah langkah ketiga. Kita ubah x menjadi bentuk inverse-nya. Tadi kan hx, berarti di sini jadi ya h inverse x gitu. Bu, kalau di sini gx ya udah berarti di sini g inverse x gitu ya. Jadi kondisikan dengan fungsi awalnya gitu. Jadi ubah dulu ke y gitu, baru bla 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 dan seterusnya. Setelah itu kalau kita udah ubah x-nya ke dalam bentuk ini, berarti y-nya kita ubah ke dalam bentuk x sehingga seperti ini. Jadi fungsi inverse-nya ini. Nah, gampang kan ya kalau udah nemuin fungsi inverse. Nah, yang diminta apa? Hitunglah nilai dari ini. Ya udah tinggal hitung aja deh. H inverse sama 4. Berarti x-nya kita ganti semuanya dengan 4. 4 kuadrat. Oke, mungkin saya tulis lagi H inverse. Maaf ya, saya lagi agak pilek gitu. Min x sama dengan x kuadrat min 10. Oke, sudah ya. Nah, x-nya kita ubah dengan 4 katanya. Berarti H inverse 4 itu sama aja. Berarti x-nya kita ubah 4. 4 kuadrat min 10. 4 kuadrat itu berapa sih? Atau 4 kali 4 itu berapa? 16. 16 dikurang 10 hasilnya 6. Gitu ya. Jadi, oh ternyata nilai inverse, nilai H inverse kalau nilainya 4 itu hasilnya 6 gitu. Oke, itu aja beberapa contoh soal dari inverse. Nah, mungkin ada yang punya pertanyaan begini nih, bisa nggak sih fungsi inverse kita tentuin dari fungsi komposisi? Nah, setelah ini ya, salam matematik cuy, semangkuy.